Salah satu daya pikat itu tentu saja ada pada sebongkah batu besar dan tinggi yang teronggok tepat di Prabu Tawang Alun adalah sebuah sejarah yang melegenda di tengah masyarakat Banyuwangi. Dia adalah putra sulung Raja Blambangan yang seharusnya melanjutkan tahta kerajaan Blambangan. Tapi karena adik-adiknya iri hati, ia pun melepaskan tahtanya dan pergi menepi di Rawabayu. Karena sosoknya yang karismatik, ia memiliki banyak pengikut dan mendirikan kerajaan sendiri di Rawabayu. Namun, ia terus diburu sampai suatu saat ia mendengarkan bisikan gaib yang menyuruhnya pergi. Ia tidak berjalan sendirian, tapi menunggang harimau putih hingga berhenti di sebuah tempat, dan tempat itu kini menjadi petilasan Keraton Macan Putih. Tapi gue baru inget nih, selama perjalanan gue ke Rawabayu itu kan suasana tegang banget kan. Tadi gue cerita, gue aja sampai merinding kan cerita perjalanan ke sana. Tapi ada satu hal yang gue juga susah lupa nih, lucu banget. Jadi ceritanya pas gue sama teman-teman gue jalan, karena saking konsentrasinya, saking fokusnya, tiba-tiba ada kejadian lucu. Apa dong? Tiba-tiba ada kodok. Dia masuk ke celana teman gue yang dia nggak sadar, tiba-tiba udah nyampe paha. Serius? Seriusan. Gue sih lihat sih. Oh iya, terus gue juga punya. Waktu gue kemarin yang ke Macan Putih tuh, kan gue lagi ngevlog nih sama teman-teman gue. Terus pas ngevlog tuh dia tuh kayak lama gitu loh. Nih kameramen gue tuh lama banget, diem terus akhirnya gue kesel tuh. Saya gue kesel, gue sama teman-teman gue tinggalin. Terus dia kabur main ke birit-birit gitu. Kasihan lo, Jo. Kasihan banget. Kalau seandainya kejadiannya di lu gimana coba? Ya, Makanya Ya ngerjain orang. Kan gue ngerjain orang aja, lu gue berani lagi. Meninggalkan Rawabayu, gue dan teman-teman gue melanjutkan penelusuran ke sebuah petilasan yang masih berkaitan dengan Prabu Tawang Alun. Namanya Keraton Macan Putih. Memasuki Keraton Macan Putih seperti memasuki wilayah sakral dan mistik. Sepi, sunyi, padahal tempatnya tuh berada di dekat perkampungan warga. Tapi tiada suara di sini. Hening banget. Itu anyep rasanya. Terus gue sama temen-temen gue awalnya masuk lewat gerbang ini dulu. Gerbang ini lumayan janggal guys. Didominasi sama warna hitam dan kecoklatan. Jadi masuk ke dalam gerbang emang bener-bener kayak zaman kerajaan banget. Ada 2 bor yang terpasang di gerbang tersebut. Jujur sih, keberadaan obor ini menambah kesan horor di lokasi ini. Asli, kalau lo pada ke lokasi ini, auranya tuh udah beda banget men. Dan ternyata lampu-lampu obor ini tuh enggak cuman terletak di satu tempat. Di tempat lainnya juga terdapat nih lampu obor ini. Gua nggak tahu tujuan pasti lampu obor ini diletakkan di sini tuh apa. Tapi gua akuin suasana kerajaan di zaman dahulu jadi makin kental karena adanya lampu obor ini. Baru aja mulai penelusuran, gua udah disambut sama pohon yang gede banget. Terus gue tuh terpaku awalnya sama pohon ini karena bagian atasnya tuh kayak dipotong, atau lebih mirip kayak abis kesambar petir gitulah. Makin ke dalam, gue dikasih kejutan yang nggak kira-kira. Di depan gue ada pohon yang lumayan gede. Pas gue lewat di bawah pohon ini, itu gue kayak ngerasa ada tiupan angin yang kenceng banget. Aneh aja sih, padahal malam itu kan nggak ada hujan ya.
kenapa ada angin yang bertiup kencang banget sampai-sampai tuh gue ngerasa dingin yang luar biasa di bawah pohon itu. Karena merasa makin nggak beres nih, gue pun mulai kembali melangkah ke dalam petilasan Keraton Macan Putih. Letaknya petilasan Keraton Macan ini emang nggak jauh sih dari gerbang utama. Dari luar gerbang pun udah bisa kelihatan. Ukiran kayu-kayunya cukup indah dan berkelas. Tapi di balik keindahan itu ada cerita mistis juga di balik tempat ini. Konon katanya ada sosok tak kasat mata yang mendiami lokasi ini. Ibu Hom yang menjaga tempat ini banyak menyimpan banyak cerita. Konon dulu tempat ini adalah hutan yang sangat ditakuti warga. Warga katanya kerap mendengar suara macan dan suara orang-orang ramai seperti sedang menggelar pesta di kerajaan. Terkenalnya itu dulu memang di sini tempatnya angker gitu. Sama orang kampung aja ndak berani lewat-lewat di sini, angker. Terus memasuki Keraton Macan Putih, gue tuh disambut sama 2 patung anak macan. Itu 2 patungnya tuh kayak punya nyawa gitu, men. Terus dalam bentuk yang kayak tangannya di depan gitu tuh. Itu kayak siap untuk menerkam siapa aja yang mau datang ke situ. Terus atas izin Ibu Hom, si penjaga, gue bisa masuk ke petilasan itu. Itu suasananya udah hening, anyep, aneh deh pokoknya. Warga sekitar juga dipercaya adanya macan putih di lokasi ini. Diceritakan Prabu Tawang Alun menaiki macan dari Rawa Bayu. Atas bisikan gaib yang didengarnya, ia pun berjalan ke arah tempat ini. Setelah sampai, macan itu melesat dan hilang. Ada berbagai versi cerita yang mengatakan bahwa Prabu Tawang Alun menghilang abadi di petilasan Keraton Macan Putih ini. Beberapa cerita juga mengatakan bahwa Prabu Tawang Alun menghilang atau ketika berada di salah satu tempat di Rawa Bayu. Macan putih tunggangan sang Prabu kini disimbolkan dengan patung macan putih yang sangat besar. Letaknya berada di belakang petilasan. Men, melihat patung ini pada malam hari, mental tuh bisa ngedrop. Dan posisi mulut tuh terbuka seperti hendak menerkam mangsa. Siapapun tuh pasti jiper melihat patung macan putih ini. Terus katanya, patung-patung yang ada di petilasan itu biasanya diisi atau dihuni oleh sosok gaib yang berada di lokasi ini. Terus keberadaan patung macan ini pun kayaknya mempresentasikan penghuni terkuat di lokasi ini. Yang konon adalah siluman macan putih yang menjadi kepercayaan Prabu Tawang Alun. Kata bapak tuh banyak macan yang di sini, bukan macan putih aja. Tapi yang terkenal, yang tersohor itu ya macan putihnya. Tempat ini emang mistik banget, men. Ibu Hom sang penjaga tempat ini bercerita, dulu ketika masih merawat tempat ini sendiri, ia kerap merasa ada yang mengawasinya ketika sedang menyapu. Sosok itu seperti berjalan di belakangnya, seolah mengawasi dan menjaga dia. Tapi setiap kali ia menoleh, ia tidak melihat siapapun di belakangnya. Namun, ia mengaku merasakan gerak kaki seseorang mengikutinya dari belakang. Ya saya aja, kan dulu saya sering nyapu-nyapu sendirian. Di samping saya tuh ada yang ngikutin saya itu. Katanya ya kasihan lah sama saya gitu, saya ya ditemani, apa saya belok gitu, saya lihat dada. Terus pas mendengar cerita Ibu Hom ini, gue tuh makin merinding pas berada di tempat ini. Dan sejarah keberadaan tempat ini juga punya kisah mistik dan misterius. Jadi tempat ini tuh konon ditemukan seorang mayor atau pimpinan perang di zaman penjajahan dulu. Diceritakan sang mayor ini merasa ada yang membantunya ketika ia berhadapan dengan musuh dan nyaris tertembak. Sosok yang membantunya itu
digambarkan berpostur tinggi besar. Terus lewat mimpi ya, sang mayor ini pun ditunjukkan alamat keraton Macan Putih. Ya awal mulanya ditemukannya itu sama yang menemukan pertama kalinya itu namanya Pak Mayor Mustareh tadi. Ya, orang dari Banyuwangi. Ya katanya Pak Mayor waktu perang itu, Pak Mayor waktu perang ada yang menyerang itu, ada yang nolong gitu. Habis perang dicari, ditanya, jawabnya kalau ingin tahu rumah saya cari arah-arahnya di sana gitu. Ya dicari, ya disinilah tempat ketemunya itu hanya tumpuan batu aja yang di situ itu. Jadi Prabu Tawang Alun itu melegenda dan seperti hidup di tengah masyarakat Banyuwangi. Keraton Macan Putih adalah salah satu jejak sang Prabu yang dikenal sebagai sosok yang bijak dan ikhlas. Tapi jangan macam-macam dan berperilaku tak patut di tempat ini, karena energi besar akan membuat siapa saja yang berani berulah merasakan atau mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi dipikir-pikir lu sekarang makin berani ya. Kan awal-awal dulu lu ikut kita kemana-mana penakut, takut ini lihat dengar apa-apa takut, ngelihat apa-apa takut. Sekarang lu udah berani ke apa tadi, Jo? Gue ke Keraton Macan Putih, men. Keraton Macan Putih. Serem banget nggak sih? Asli. Gue berani, men, sekarang. Emang lu nggak takut di sana, Jo? Enggak. Coba kayak gimana? Ya. Lu ada rasa apa gitu di sana? Biasa-biasa aja. Serius. Kalau lihat ini gimana? Nggak seru bercandaan. Salah satu daya pikat itu tentu saja ada pada sebongkah batu besar dan tinggi yang teronggok tepat di tengah jalan. Sampai-sampai jalan yang melintas di sana harus dibelah dua. Karena konon batu yang sudah berdiri sejak zaman Jepang menguasai Indonesia itu tidak bisa dipindahkan. Jangan main-main dengan batu ini. Warga sekitar mengaku batu ini bukan batu biasa. Mereka percaya Watu Dodol dihuni oleh sosok gaib. Ada cerita yang beredar dari mulut ke mulut di sekitar warga di sini. Konon pada zaman ramai perdagangan batu akik, ada pemburu batu akik yang mencoba mengambil sesuatu dari Watu Dodol. Tapi nasib orang itu apes, sehingga kehilangan nyawa dengan cara yang tragis. Informasinya gitu pada waktu akik itu kan, diambil batu-batunya itu sama orangnya itu, mungkinan orang Sumatera atau gimana ya. So, sehingga dia banyak batunya di situ, dia sampai meninggal berbentuk kayak batu itu. Karena dia ngambil batu di situ. Batu ini juga diyakini sebagai pintu gaib menuju kerajaan gaib. Iya, itu memang ada yang nunggu, Mas. Itu kalau menurut cara gaibnya itu kan pintu gerbangnya Purwan di situ. Konon, mereka yang memiliki kemampuan menembus dunia gaib bisa masuk ke dunia gaib melalui batu ini. Benarkah demikian? Awalnya, batu ini ingin dipindahkan. Namun, karena terlalu berat, pada akhirnya batu ini diputuskan untuk dihancurkan. Sudah banyak cara nih yang dilakukan oleh pihak pembangun jalan pada saat itu, namun semua cara itu gagal. Batu ini tetap berdiri kokoh. Seakan-akan ada kekuatan dari dalam batu yang sulit untuk dilawan. Bahkan yang bikin merinding nih guys, batu ini juga pernah berusaha ditarik menggunakan tali temali yang dikaitkan di kapal. Kapal itu bergerak dari pantai Watu Dodol. Perlahan, kapal mulai berjalan untuk menarik tali yang sudah dikaitkan di Watu Dodol. Harapannya, batu itu bisa dipindahkan dan tidak lagi memakan jalan. Bukannya berhasil, yang terjadi justru sebaliknya guys. Tiba-tiba aja, kapal itu langsung karam dan terbelah menjadi dua.
Mengetahui fakta menyeramkan ini, pihak pembangun jalan dan warga pun ketakutan. Setelah kejadian itu, mereka meyakini bahwa batu ini ditumbuhi oleh makhluk astral. Makhluk astral yang berada di dalam batu dodol ini dikatakan tidak ikhlas dan tidak ridho jika batu yang menjadi habitatnya selama ini dihancurkan. Ya istilahnya kan sesuatu yang tidak syukur orang-orang itu ngambah itu loh. Jadi di sini kan ada istilahnya kan ada barang gaib lah, barang-barang yang nunggu di sini kan. Mitos yang dipercaya oleh warga sekitar juga ada tentang batu dodol ini. Konon katanya, awalnya batu ini berada di pinggiran laut. Tapi entah bagaimana caranya, suatu malam tiba-tiba saja batu ini bergeser sampai ke daratan. Banyak yang mengait-ngaitkan kejadian ini dengan kekuatan tak kasat mata yang mencoba memindahkan batu ini.